sampaikan. Keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Duduk. Saudara saksi. Saudara saksi. Baik Pak. Saudara pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi ya? Saya pernah diambil keterangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Keterangan saudara itu benar semua ya? Yang saudara tuangkan di BAP? Nah, yang di BAP semua itu benar yang Pak Jaksa. Baik. Saudara pada tahun 2020 ya, menjabat sebagai Bupati Samosir benar itu ya? Betul Pak Jaksa. Untuk periode tahun berapa ya? Periode ini? Periode 2016-2021 Pak Jaksa. 2016 sampai 2021 ya? Iya. Pada tahun 2020 saudara waktu itu menjabat sebagai Bupati Samosir ya? Bupati Samosir namanya ya? Betul Pak Jaksa. Pada saat itu memang sedang dia dilanda oleh wabah virus COVID-19 ya? 19 Pak Jaksa. Waktu tahun 2020 saat saudara menjabat sebagai Bupati Samosir Ya. Samosir juga ikut mengalami atau dilanda oleh wabah COVID-19 ya? Betul Pak Jaksa. Pada saat terjadinya wabah COVID-19, apa yang saudara sebagai kepala daerah pada saat itu, apa yang saudara lakukan? Baik Pak Jaksa. Di dalam BAP saya juga sudah saya tuangkan bahwa saya selaku Bupati Kepala Daerah pada tahun 2020 satu tahun lagi setelah saya selaku Bupati di dalam penanganan atau di dalam pencegahan COVID-19 saya lakukan sebagai kepala daerah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 diantaranya adalah menandatangani beberapa surat edaran dan keputusan yang diberikan oleh bawahan saya kepada COVID-19 berdasarkan SK saya nomor 89 adalah Bapak Jadian Segala pada waktu itu beliau sebagai sekda. Dan kemudian beserta dengan tim yang lainnya begitu ya? Betul, beserta dengan tim lainnya ya, yang sudah tertuang di dalam SK Bupati nomor 89 tahun 2020 Pak Jaksa. Sebelum di SK nomor 88 adalah itu pertama SK Bupati yang ditandatangani di dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang mengusulkan bahwa di Samosir di dalam hal pencegahan COVID-19 untuk menetapkan status siaga darurat. baik, waktu itu rapat tanggal berapa itu? Saya tanggal 17 yang menilai Pak Jaksa 17 Maret ya? Iya. Menetapkan gugus tugas adalah sebagai salah satu gugus tugas atau organisasi yang kita tetapkan berdasarkan SK nomor 89 2020 untuk merencanakan di dalam SK itu juga Pak yang mulia saya bacakan di dalam SK itu memutuskan pembentukan gugus tugas terkecil
inilah diambil sebanyak 1,880 untuk penanganan dan penanggulangan COVID ini oleh tim gugus tugas. Baik, siapa yang mengusulkan dana yang akan digunakan sebesar 1,8 miliar sekian tadi? Berdasarkan nota dinas yang saya terima yang diajukan kepada saya adalah ditandatangani oleh Bapak Mahir Tambah sebagai kepala pelaksana dan penanggulangan bencana daerah. Dari Mahir Tambah tadi ya? Ya. Ini ada caranya. Ini ada nota dinasnya. Ya, sebagai apa dari Mahir Tambah? Mahir Tambah tadi Beliau adalah sebagai di dalam gugus tugas, dia adalah sebagai sekretaris pelaksana yang mulia. baik, kalau waktu mau minta dana itu sebagai apa? Yang apa? Waktu memintakan dana 1,8 tersebut, Mahir sebagai apa di situ? Sebagai pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagai pelaksana ya? Nah, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saudara tahu untuk apa aja penggunaan dana 1,8 miliar tersebut? Ya Pak? Kurang lebih. Saudara saksi tahu untuk apa saja penggunaan dana 1,8 miliar tersebut? Karena ini sudah bagian teknis di dalam pelaksanaan kegiatan gugus tugas dan kita sudah membuat SK mereka lah yang tahu penggunaannya kemana saja yang mulia. Tetapi di dalam nota dinas ini mereka memohon kepada saya untuk pencairan dana dan pengalaman itu sudah ditandatangani oleh ketua gugus tugas oleh Bapak Jagian Sagala beserta tim anggaran pemerintah daerah. Artinya saudara tidak tahu persis itu apa ya, karena itu teknis ya. Gimana? Saudara Iya. tidak mengetahui secara detail penggunaan dananya ya. Iya, benar ya. Saya tidak tahu benar kemana penggunaannya karena saya berharap pada suatu saat mereka akan melaporkan kepada saya. Tapi pengeluaran dana tersebut atas persetujuan saudara ya. Gimana Pak? Tapi pengeluaran dana tersebut atas persetujuan dari saudara kan selaku bupati. Ya kan ada SK-nya itu Pak Jaksa yaitu nomor 103. Iya. Jadi ini Pak Jaksa karena di dalam penggunaannya ini nantinya oleh tim gugus ini pengajuan ini datang pertama dari Pak Mahir Tambah. Yang kedua ada nota atau disposisi secara hierarki dari Bapak Asisten 1 asisten pemerintah yang memproduksikan pimpinan penanggulangan bencana. Baru yang ketiga ada disposisi dari Pak Sekda memohon kepada saya untuk mencairkan dana ini. Nah, di samping, nah, jadi di sini ada di sini barang ini. Nah, saya membuat disposisi Pak Jaksa. Sekda asisten 1, asisten 2, asisten 3, bagian hukum, BPKAD, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Anggaran yang mereka ajukan kepada saya menjawab prinsip setuju agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tolong ditindaklanjuti dengan baik. Jadi ini saya buat untuk saya harapkan mereka di dalam melaksanakan kegiatan ini harus tunduk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jelas saya buat di sini disposisi saya itu. Atau dasar untuk ini. Pada saat terbitnya surat keputusan Bupati nomor 88 ya tentang status siaga darurat ya. Ya benar. Apakah sebelum terbitnya surat keputusan tersebut Pemkab Samosir sudah melakukan
artinya penelitian lah bahwasanya apakah pada saat itu sebelum terbitnya surat putusan Bupati nomor 88 evaluasi sudah melakukan penelitian terkait dengan mau menerbitkan status yang kedua. Jadi jaksa penuntut umum SK apa saya tanda-tangani itu adalah berdasarkan rapat koordinasi pimpinan daerah yang merekomendasikan kepada saya untuk menetapkan status yang darurat. Memang ini sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2020. Mengetahui bahwa tanggal 16 Maret 2020 itu Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan SK yang menetapkan bahwa di seluruh wilayah Sumatera Utara telah ditetapkan status darurat COVID. Apakah saudara tahu itu? Saya sebelumnya tidak tahu itu adalah pertimbangan daripada bawahan saya, ya, karena memang bupati kan tidak bisa mengetahui semua. Tapi itu ada dalam pertimbangan Bapak ya. SK Gubernur tadi yang menetapkan siaga status darurat di Sumatera Utara, wilayah Sumatera, itu menjadi dasar pertimbangan di SK 88. SK 88 sudah jelas di situ, menimbang, mengingat, memutuskan. Ya, SK 88 itu kan di situ jelas menimbang, memutuskan. Ya. Nah, ada Pak yang kasih dulu Pak. Ini kan mempersiapkan semua SK ini adalah para bawahan saya. Dan di sini dijelaskan kepada saya bahwa SK ini saya buat adalah berdasarkan rapat Forkopimda. Dan setelah itu saya tahu kemudian dan bahwa ada juga SK Gubernur nomor tanggal 16 tahun 2019 bahwa penetapan status yang darurat di seluruh Sumatera Utara. Oke, selanjutnya Pak. Bahwa Bapak, saya bilang Bapak sebagai kepala daerah di sana, sebelum mengeluarkan SK 88 itu tidak ada katanya koordinasi dengan tingkat provinsi. Ini bagaimana? Mohon jelaskan dulu. Bapak tidak melakukan koordinasi dengan dengan provinsi. Kurang jelas Pak. Pada saat sebelum Bapak mengeluarkan SK 88, dengar Pak? Ya. Sebelum saksi Bapak mengeluarkan SK 88 itu, Bapak katanya tidak melakukan koordinasi dengan pemerintahan tingkat provinsi. Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu mengenai masalah itu. Nah ini kan SK yang dikeluarkan Bapak sebagai kepala pemerintahan di daerah. Kan itu SK tidak dari bawah saya dari sampai itu. Ya kalau koordinasi itu kan bukan saya koordinasi dengan gubernur, bawah saya koordinasi dengan gubernur. Jadi yang melakukan koordinasi itu Pak, maaf, yang mulia, jangan ini terus diulang-ulang. Sehingga jadi mengikuti itu saya mulia, maaf. oh bukan Pak, ini biar Bapak hadir di sini, biar terang karena Bapak kan saksi, biar terang perkara ini Pak, biar jelas berdasarkan keterangan Bapak dan Bapak tahu gitu loh, yang Bapak ketahui, Bapak lihat, Bapak dengar dalam peristiwa karena Bapak sebagai saksi. Itu yang mau kami kejar di sini, kami tanya, dan itu fungsi kami sebagai penasihat hukum di sini, gitu loh, ya Pak ya. Mohon kita saling pahami. Saya lanjutkan Pak. Ini Pak, pergeseran penggunaan dana BTT 3 miliar. Maret sebagai Kalaksa DPD mengajukan anggaran
berdasarkan TKB masing-masing SKBD sebesar 1,8. Oke? Jaksa mempersoalkan, apa yang dipersoalkan jaksa? Katanya pergeseran dana dari BDT tadi yang ada di APBD yang disimpan oleh BPKD tersebut bergeser ke COVID, menjadi dana COVID, menggunakan dana COVID, itu katanya tidak sah karena belum ada perubahan peraturan bupati mengenai penjelasan APBD. Mohon jelaskan, Pak. Mengenai itu, Pak, saya tidak tahu. Ya, tetapi yang jelas, kalau soal teknis itu kan sudah teknis sekali. Sudah saya serahkan kepada ketua gugus tugas atau tim gugus tugas. Bahkan pada waktu Pak Nagar sebagai kepala badan dan berencana mengajukan dana yang 1,8 ini, sudah saya ingatkan dan sudah saya disposisikan di dalam surat saya, di dalam disposisi saya. Prinsip setuju agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, silakan Pak lanjut. Ayungi segala kegiatan mereka, yaitu itulah mungkin yang dipersoalkan oleh jaksa penuntut umum. Oke, Pak saksi, kami sudah mendengar keterangan daripada Jandri Stanggang. Kenal nggak Jandri Stanggang? Di persidangan ini sudah didengar, sudah diambil keterangan dari Jandri Stanggang. Bapak kenal Jandri Stanggang? Kenal. Beliau telah menjelaskan di sini perubahan peraturan bupati itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena anggaran yang diajukan itu 1,8, sementara dana di APBD itu untuk BDT ada 3 miliar, jadi mencukupi, tidak perlu ada perubahan itu. Betul. Boleh saya jawab Pak penasihat hukum? Nggak perlu dijawab, Pak. Tadi Bapak bilang kan nggak tahu teknis. Udah, tak perlu dijawab dulu. Kami lanjutkan ya. Pak Rapidin, tanggung jawaban dari Ketua Gugus Tugas. Pertanyaan saya, Pak, laporan tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab keuangannya kah atau pelaksanaan atau apa? Di dalam laporan ini kan membuat dalam SK Bupati itu mengeluarkan kesimpulan bahwa gugus tugas harus melaporkan secara tim segala kegiatan maupun pertanggungjawaban dana yang digunakan mereka di dalam pencegahan dan penanggulangan kegiatan ini. Pak, saya baca ya di SK Bapak ini, di SK 89 ini menetapkan ke 1, 2, 3, 4 di 4 huruf F melaporkan pelaksanaan ini tugas apa? Tanggung jawab dari gugus tugas ini 89, SK 89. Nomor berapa? 89 Pak, 89. Iya. Diktum keempatnya Pak, diktum keempatnya menetapkan keempat di huruf F, di situ disuap. Di huruf F dikatakan melaporkan pelaksanaan tugas kepada pengarah percepatan penanganan coronavirus 2019 kepada pengarah Pak. Siapa pengarah di sini? Pengarah di sini adalah SK ini. Di situ adalah Kajari Kabupaten Samosir, Kapolres. Bukan ke Bapak yang bertanggung jawabannya. Ini SK Bapak ini. Bapak laporannya. Bisa Pak? Silakan. Bapak baca juga di penjelasan. Ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona kebijakannya menyusun dari Udah Bapak baca Pak?
Sudah dibaca. Nah, Ini maksudnya yang ini tadi angka keempat ini poin F ini apa nih Pak? Ini kan SK Bapak. ya, supaya lebih akurat dan lebih baik, itu bagusnya mereka laporkan itu kepada pengamat, kepada saya selaku bupati. Jadi sehingga laporan itu jadi suatu laporan yang berbunyi dan dapat mengambil tidak lanjut kebijakan selanjutnya. Begitu kira-kira. Baik. Mulai tanggal 17 Maret 2020 itu gugus tugas setiap hari tanggal 17, 18 sampai tanggal 30 bahkan 31 nggak itu melakukan rapat. Apakah Bapak pernah hadir di dalam rapat itu? Saya tidak pernah hadir di dalam Itu rapat. Bapak mengeluarkan menetapkan situasi darurat di daerah Bapak tidak pernah menghadiri itu. Ini bagaimana ini? Ini Bapak menetapkan situasi darurat di Kabupaten Samosir. Kita sudah buat gugus tugas. Gugus tugas ini sudah lengkap organisasinya, diketuai oleh saudara Sekda. Betul Pak, tapi ini kan tanggung jawab Bapak juga ada sebagai di struktur kan Bapak ada sebagai tanggung jawab. Pak PH, pekerjaan bupati kan banyak Pak. Saya bacakan Pak ya, di SK 89 ini penanggung jawab adalah Bupati Samosir. Sekali lagi, penanggung di strukturnya itu di SK 89 ini penanggung jawab adalah Bupati Samosir. Banyak. Oh, pertanyaan saya Pak, mulai dari tanggal 17, tadi kan Bapak bilang tidak laporan gugus tugas. Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini dikatakan Pak bahwa Bapak sebagai kepala daerah Kabupaten Samosir sebelum membuat surat keputusan nomor 88 mengenai status siaga darurat di Samosir itu, Bapak ini tidak melakukan kajian. Ya, Bapak tidak melakukan kajian. begini Pak. Enggak, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Bapak tidak melakukan kajian. Tanya aja, apakah saudara melakukan kajian sebelum Ya, ada beberapa poin dulu. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa transfer uang perbesaran dana dari BDT yang jauh dari APBD yang 3 miliar itu yang dipergunakan untuk dana COVID yang 1,8 itu katanya itu tidak sah karena Bapak belum melakukan perubahan peraturan bupati. Walaupun di dalam persidangan ini Jadri sudah Pak Jadri sebagai ketua BKPD ya, bukan BPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pak Jati sudah menceritakan ini. Itu poin kedua, nanti akan kami bertanya. Yang selanjutnya, izin penasihat hukum bisa satu-satu saya jawab Pak. Oke, silakan Pak. Silakan. Sebelum katanya jaksa ini, Bapak sebelum melakukan SK tidak melakukan kajian. Silakan jawab Pak. Bahwa status siaga darurat itu payung hukumnya sudah jelas, ada Perpres, ada rapat Prokopimda, ada Permendagri nomor 20. Oleh karena itulah kita minta status siaga darurat. Ya. Gubernur juga belum sepakat dengan. Nah, kajian yang Bapak maksud itu adalah pekerjaan teknis yang harus dilaksanakan oleh gugus tugas. Jadi gugus tugas itu harusnya melaksanakan kajian. Oh gitu Pak ya. Tapi kan gugus tugas belum dibentuk Pak. Kan harus ada dulu surat SK ditetapkan dulu siaga darurat baru Bapak bentuk gugus tugas.
Kok lah jadi tanggung jawab gugus tugas itu? Gugus tugas itu Pak, pada tanggal 17 Maret juga sudah kami keluarkan gugus tugas. Ya, sudah kami keluarkan itu SK nomor 89. Betul. Yang dipermasalahkan jaksa, yang dipermasalahkan jaksa dalam surat dakwaan ini adalah Bapak Rapidi sebagai kepala daerah mengeluarkan SK 88 status siaga darurat tidak melakukan kajian. Ini belum ada hubungan dengan gugus tugas, betul Pak? Jangan dibebankan itu gugus tugas. Kenapa Pak penasihat hukum kajian yang Bapak maksudkan itu adalah setelah terbentuk gugus tugas. Yang saya buatkan SK 88 adalah sebelum gugus tugas, sebelum Permendagri nomor 2020 tahun 2020. Halo? Iya, silakan. Terus. Nah, jadi ini kan dasar daripada penetapan siaga darurat itu kan tadi sudah saya bilang ada keputusan penanggulangan bencana nasional, Perpres, kemudian rapat Forkopimda, kemudian keputusan Permendagri nomor 20 tahun 2020. Jadi gugus tugas itu kita tetapkan. Setelah gugus tugas kita tetapkan SK nomor 89 untuk setelah penetapan status siaga darurat maka kita tetapkan dari status gugus tugas. Betul Pak. Jadi dasar penetapan daripada status siaga darurat itu adalah Permendagri nomor 20 tahun 2020. Juga peraturan gubernur dan juga kajian ataupun pembahasan daripada Forkopimda pada waktu itu. Baik, selanjutnya tadi saksi menjelaskan bahwa sekitar tanggal 16 saya tadi akan tanggal 16 Maret atau 13 Maret saudara membuat surat edaran untuk menyatakan kepada masyarakat agar waspada terhadap COVID-19 ini Pak. Betul Pak? Betul. Nah, kenapa Bapak mengeluarkan itu surat edaran? Apa pemikiran dasar Bapak mengeluarkan itu? Ini pada waktu itu Pak, jangan lupa pada waktu itu semua ini sudah menjadi berita nasional dan merupakan salah satu KIB sudah ditetapkan pemerintah sebagai keadaan luar biasa pandemi COVID-19. Dan pada saat itu kami yang pertama mengambil langkah untuk membuat surat edaran pada tanggal 16 kalau saya tidak salah tentang bagaimana bahayanya COVID-19 pada saat itu. Terima kasih. Jadi ini merupakan juga dari bahan pertimbangan Bapak dalam rangka membuat keputusan tadi SK 88 ini Pak. Itu juga menjadi pertimbangan Bapak. Surat edaran. Nah, jadi begini, setiap SK yang saya buat itu sudah berdasarkan eksaminasi hukum oleh bagian hukum Pemkab Samosir. Sedangkan asisten yang membidangi lintas koordinasinya adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat atau disebut asisten 1. Jadi SK ini tidak menyebut secara data kami tidak melalui sebuah proses. Ini melalui sebuah proses. Nah, termasuklah ya surat edaran mereka telah mengikuti baru diajukan kepada saya.